Isu soal ucapan Sri Mulyani yang diduga menyebut guru sebagai beban negara langsung memicu gelombang amarah publik di media sosial. Banyak netizen yang budiman merasa pernyataan itu merendahkan martabat guru, sosok yang selama ini berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka menilai bahwa guru justru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang meski dengan gaji terbatas. Kontroversi ini semakin panas ketika beredar potongan video yang menampilkan seolah-olah Sri Mulyani benar-benar melontarkan kalimat tersebut, membuat publik semakin terprovokasi dan marah. Sebagian netizen yang berbakti bahkan balik menyerang dengan menyebut justru Sri Mulyani yang menjadi beban negara. Alasannya, kebijakannya dinilai sering memberatkan rakyat melalui pungutan pajak yang dianggap terlalu banyak dan mencekik. Polemik ini kemudian memunculkan perdebatan lebih luas tentang peran negara dalam membiayai sektor pendidikan. Ujungnya, isu ini bukan sekadar soal ucapan, melainkan menggambarkan betapa sensitifnya posisi guru di mata masyarakat. Maka tidak heran jika tudingan guru beban negara menjadi bahan perlawanan publik terhadap pemerintah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Panggilan ditujukan kepada orang yang barusan tadi ngomong nih, ibu-ibu tadi ngomong nih. Gue cuman mau bilang, mana slogan yang bunyinya cerdaskan anak bangsa, tapi dibilang beban negara. Apa salah guru? Jenis bebannya apa? Banyak guru yang rela dan ikhlas ke sekolah. Banyak guru yang rela mengajar walaupun jarak rumah dan sekolah tempat dia ngajar itu jauh. Dan banyak guru yang rela mengajar walaupun gajinya kecil. Guru itu ikhlas. Guru itu sabar. Guru itu gajinya kecil. Guru itu serba salah. Anak muridnya kagak pintar, dibilang gurunya kagak bener ngajar anak-anaknya. Anak muridnya salah terus dihukum, guru yang dilaporin di polisi. Guru itu tanggung jawabnya tuh gede banget, tau gak? Gede tanggung jawabnya. Bukan cuma ilmu pendidikan aja yang diajarin, tapi ilmu beretika yang baik diajarin juga ke anak muridnya. Kalau guru dibilang beban negara, apa kabarnya dengan orang yang gajinya sehari 3 juta? Nyet. Guru adalah beban negara. Yang beban negara itu adalah anggota DPR yang gajinya 3 juta per hari, itu baru beban negara. Sekarang banyak orang yang memperdebatkan video Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang mengatakan guru adalah beban negara. Ada yang beranggapan itu AI, ada yang beranggapan itu video asli. Tapi kalau menurut saya, memperdebatkan hal itu nggak penting. Karena apa? Banyak yang jauh lebih penting. Yang jauh lebih penting adalah apakah sekarang guru-guru honorer di Indonesia yang sekarang gajinya 300.000, 500.000, bahkan ada yang gajinya per 3 bulan, itu sudah mendapatkan penghidupan yang layak atau belum? Itu yang jauh lebih penting. Jadi kalau dikatakan beban negara, ya nggak relevan gitu loh. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa adanya guru, kita tidak bisa akan menjadi negara maju. Jadi yang jauh-jauh yang lebih kita fokuskan adalah bagaimana cara kita fokus untuk membangun sumber daya manusia. Singapura membangun sumber daya manusia sebegitu kerennya, sebegitu niatnya, akhirnya menjadi negara maju. Nah, kalau kita saja masih tidak peduli dengan guru, ya gimana cara kita membangun sumber daya manusia? Sekali lagi, beban negara adalah bukan guru. Beban negara bukanlah tenaga-tenaga pengajar di Indonesia, melainkan anggota-anggota DPR itu yang gajinya 3 juta per hari. Itu beban negara. Koruptor itu beban negara. Mafia-mafia itu beban negara. Orang-orang yang sekarang mendapatkan fasilitas-fasilitas negara tapi tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, itu beban negara. Komisaris-komisaris BUMN itu yang gajinya, yang tantim-tantimnya sampai 4 miliar, 5 miliar, itu 9 miliar, itu beban negara, ya itu bukan guru. Makanya sekarang kita fokus guru-guru di Indonesia bisa mendapatkan penghidupan yang layak,
murid-murid di Indonesia, anak-anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak, yang berkualitas, sehingga kita bisa bersaing, gak kalah sama Vietnam, gak kalah sama Thailand. Sekarang mereka sudah membangun sumber daya manusia itu. Kita masih mempeributkan ini AI atau asli. Ayo kita sama-sama untuk mendesak pemerintah, mendesak DPR, mendesak pejabat-pejabat untuk fokus terhadap sumber daya manusia. Ini gak main-main. Pendidikan adalah sektor paling terpenting untuk Indonesia saat ini. Tanpa ada pendidikan yang layak, lupakan itu. Indonesia bisa maju itu. Salam akal sehat. Kok bisa-bisanya ya bilang katanya guru beban negara. Bisa-bisanya guru beban negara, beliau bilang guru beban negara. Yang notabene dia juga bisa berada di sana, bisa membaca, bisa menulis, bisa sekarang pidato seperti itu notabene karena siapa dulu Bu? Kalau bukan karena guru dan dosen-dosen ya. Bisa-bisanya dia bilang guru beban negara. Sedangkan apa yang terjadi di lapangan teman-teman? Sedangkan fakta yang terjadi di lapangan ya seperti itu tadi. Perjuangan seorang guru untuk bisa sampai ke sekolah itu seperti itu. Bisa-bisanya Ibu Menteri bilang kalau mereka beban negara, justru harusnya jadi perhatian negara Bu, bukan jadi beban negara. Ibu dulu bisa baca tulis oleh siapa? Sampai ada guru, sampai ada lagu khusus buat guru. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Nggak ada Bu lagu-lagu buat menteri DPR, nggak ada. Hanya ada buat guru. Saking apa? Saking terhormatnya para guru. Harus diperhatikan oleh negara, bukan malah jadi beban negara. Kok bisa-bisanya ya Allah ada ya. Kita kemarin belum selesai, maksudnya masih sakit hati ya dengar pidato beliau soal pajak yang disamakan dengan zakat. Ini sekarang beliau pidato lagi bilang kalau guru beban negara. Nggak dipikir dulu apa sebelum pidato itu? Akan banyak di luar sana guru-guru yang sakit hati dengar pidatonya. Sedangkan fakta di lapangannya seperti itu perjuangan guru. Belum lagi guru yang honorer, belum lagi di pelosok yang harus melewati sungai pakai perahu kayu seperti itu yang kehujanan. Banyak videonya sekarang yang kayak gitu beban negara Bu. Itu justru harusnya jadi perhatian negara. Yang honorer harusnya segera diangkat. Mereka mengabdi Bu untuk menjadikan anak-anak Indonesia ini menjadi pintar. Katanya menuju Indonesia menuju Indonesia emas. Ini malah cemas, beneran cemas Bu. Astagfirullahaladzim. Tolong dong kalian di sana. Malah yang terjadi sekarang apa kan? Faktanya gaji DPR dinaikkan sehari 3 juta. Astagfirullahaladzim. Justru mereka yang beban negara, bukan guru. Malah katanya Ibu Menteri ini bilang, apakah harus katanya semuanya dari keuangan negara? Jatuh untuk guru gaji-gaji guru mungkin ya. Katanya harus malah katanya harus ada partisipasi dari masyarakat. Masa harus dari masyarakat lagi? Apa dari masyarakat? Kita aja yang gaji 3 juta sebulan itu potongannya banyak Bu. Belum lagi kalau beli kopi di sini kena pajak, beli makan di sini kena pajak, apa-apa kena pajak. Itu pajak buat siapa kalau bukan buat kalian di sana gitu ya? Pajak itu sama aja kasihnya dengan pungli liar, pungli paksaan untuk negara. Itu kasarnya ya. Ini malah disamakan dengan zakat. Kalau zakat itu Bu buat orang-orang yang mampu. Ada standarisasinya dari hartanya berapa baru boleh mengeluarkan zakat. Kalau ini pajak apa? Semua dibabat. Pekerja karyawan biasa pun dibabat untuk kena pajak. Ini apa namanya kalau bukan pemaksaan pungli, pungutan liar kasarnya ya teman-teman. Kesel banget ya Allah ya Robbi. Astagfirullahaladzim. Ini lihat mereka sangat beryuforia ya menyambut kenaikan gaji mereka yang sehari 3 juta. Mereka joget-joget di atas penderitaan rakyat. Mereka nggak mikir kalau uang mereka itu ada dari rakyat juga. Astagfirullahaladzim. Belum lagi anggaran mobil yang katanya dinaikkan untuk pantat-pantat mereka agar nyaman. Astagfirullah. Sementara di luar sana guru-guru berjuang
untuk bisa apa berjuang untuk anak-anak Indonesia ini supaya pintar gitu. Tapi mereka tuh jujur, saya pribadi pun nggak tahu mereka tuh kerjanya apa sih gitu. Kerjaan mereka tuh apa sampai bisa dapat gaji sehari 3 juta. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Joget-joget kemarin nih, lihat ibu ini nih joget, ya Allah, kesel banget liatnya, ya Allah. Sementara katanya guru aja dibilang beban negara, justru guru yang harusnya dihormati seperti itu, bukan mereka. Ya Allah, kesel banget. Teman-teman, menurut kalian gimana nih teman-teman nih soal kenaikan gaji DPR ini nih? Kalian setuju gak sih DPR gajinya sehari 3 juta? Coba komen di bawah teman-teman ya.